Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Sebelumnya di Tesalonika pasal yang keempat, Rasul Paulus membahas tentang orang-orang percaya yang hidup di sekitar masyarakat, yang dimana mereka memiliki gaya hidup yang terbiasa dengan percabulan seksual. Percabulan seksual menurut orang-orang yang tinggal di Tesalonika bukanlah dosa. Di keadaan yang seperti ini, justru orang-orang percaya di sana harus memiliki gaya hidup yang berbeda. Orang percaya dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk hidup kudus dan bersungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan itu. Setelah itu, Rasul Paulus melanjutkan dengan menasihati dan menghibur orang-orang percaya di Tesalonika yang ditinggal mati oleh saudara atau kerabat mereka. Mereka dinasihati untuk tidak berlarut-larut dalam kedukaan mereka, karena yang telah mati di dalam Tuhan, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang percaya di Tesalonika yang masih hidup akan diangkat pada hari Tuhan nanti. Berbicara tentang hari Tuhan, kapan akan tiba harinya? Jika kita membaca perkataan dari Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-43, maka kita tidak akan kaget dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang kedua dari perikop yang kita akan renungkan ini. Karena Rasul Paulus mengutip dari perkataan Tuhan Yesus yang adalah anak manusia itu sendiri yang akan datang pada hari itu. Ketidaktahuan kita akan waktu pastinya harusnya membuat kita tidak lengah. Seperti ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus menasihatkan agar orang-orang percaya di Tesalonika pada waktu itu dan juga bagi kita sekarang ini untuk jangan tidur seperti orang-orang lain. Apa yang dimaksud jangan tidur seperti orang-orang lain? Penafsir Alkitab berpendapat seperti ini. Kita tidak boleh merasa aman dan menjadi lalai, tidak pula memanjakan kemalasan dan kelambanan rohani. Kita tidak boleh lengah, tetapi harus terus-menerus berjaga-jaga melawan dosa dan godaan untuk berdosa. Orang pada umumnya terlalu masa bodoh dengan kewajiban mereka dan tidak peduli dengan musuh-musuh rohani mereka. Mereka berkata semuanya damai, semuanya aman, padahal mereka sedang terancam bahaya yang teramat besar. Dalam menanti kedatangan Tuhan, orang percaya dinasihati oleh Rasul Paulus secara rohani untuk tidak boleh lalai, memanjakan kemalasan, merasa aman, dan membiarkan diri kita lengah, sehingga iblis memakai kesempatan itu untuk menjebak kita untuk jatuh dalam dosa. Istilah tidur ini cocok dengan perintah untuk sadar dan berjaga-jaga, karena orang yang tertidur pastinya akan terlena dengan mimpi-mimpi yang kosong dan tidak peduli dengan hal-hal yang lain. Padahal seorang yang percaya adalah sasaran empuk dari serangan iblis. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap berjaga-jaga dan sadar. Dengan sikap berjaga-jaga dan sadar, maka jika ada bahaya yang datang atau lebih daripada itu kedatangan hari Tuhan yang seperti pencuri itu tidak mengagetkan atau tidak menjadi jerat bagi kita, orang percaya yang pada waktu ini berjaga-jaga dan sadar. Dengan memiliki sikap sadar dan berjaga-jaga, maka ketika iblis dengan jebakan atau godaan atau caranya ingin menjatuhkan kita, kita mampu melawan jebakannya. Ada ilustrasi seperti ini. Suatu ketika seekor monyet sedang memanjat pohon kelapa. Setelah cukup lama di pohon itu, datanglah angin topan, tornado, dan bahor. Ketiga angin itu berkumpul untuk beradu kekuatan. Siapakah di antara mereka yang paling kuat dan mampu menjatuhkan si monyet dari atas pohon kelapa? Angin topan mencoba untuk pertama kali. Dan dia bertiup sekencang-kencangnya. Tapi si monyet berpegangan erat di batang pohon kelapa itu dan tidak jatuh.
Lalu angin tornado mencoba kekuatannya. Swing, dia bertiup berputar-putar, tapi tetap saja si monyet tidak jatuh. Angin tornado menyerah dan mempersilahkan angin Bahorok menunjukkan kekuatannya. Angin Bahorok mengeluarkan semua kekuatannya, tapi si monyet semakin erat bertahan di batang pohon kelapa. Datanglah angin sepoi-sepoi menyapa ketiga angin yang terlebih dahulu datang. Berkatalah si angin sepoi-sepoi bahwa dia bisa menjatuhkan monyet di pohon kelapa itu. Ketiga angin tertawa. Mana mungkin, pikir mereka. Mereka yang sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya saja tidak mampu menjatuhkan si monyet, apalagi angin sepoi-sepoi yang lemah lembut. Angin sepoi-sepoi menghampiri si monyet dan meniup pelan ubun-ubunnya. Enak, adem, nyaman, damai, pikir si monyet. Karena keenakan, si monyet jadi ngantuk dan melepaskan pegangannya. Lalu terjatuhlah si monyet dari atas pohon kelapa. Dari ilustrasi ini kita belajar sebagai orang percaya untuk memiliki sikap sadar dan berjaga-jaga. Jangan merasa aman dan damai dengan kerohanian yang kita miliki sekarang. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjuang melawan dosa. Kita harus bertumbuh dengan makanan rohani yang benar sambil menunggu datangnya hari Tuhan yang tidak kita ketahui itu. Jangan sampai ketika Tuhan datang dan kita sedang dalam keadaan tidur atau lengah. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami diingatkan, kami disadarkan bahwa waktu-waktu yang diberikan bagi kami orang-orang percaya bukan waktu untuk kami lengah, rasa aman, rasa damai, dan akhirnya kami tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk bertumbuh, untuk melawan godaan-godaan iblis, dan pada akhirnya kami jatuh dalam dosa. Tuhan, kami mohon kiranya dengan waktu-waktu yang ada Engkau mengingatkan kami untuk selalu bersiap-siap, selalu berjaga-jaga, selalu sadar, dan pada akhirnya ketika Engkau datang kami boleh siap menyambut Engkau, dan biarlah kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.